Saya adalah kasir di sebuah kafe di Bali. Biasanya, kafe ini rame banget. Sekarang dilema. Ada pelanggan, deg-degan. Nggak ada, ekonomi lesu. Karena aku nggak bisa di rumah aja, efeknya aku tuh jadi parnoan. Tiap sampai kantor, pasti ngelap kursi meja, pulpen, mouse, keyboard, sama printer. Belum lagi pas ke lapangan. Masih banyak loh yang bersihin sembarangan. Kemarin aja, bahkan ada yang bersihin di depan muka aku sendiri. Kami bukanlah petugas medis. Kami petugas bandara di Pontianak. Di saat gencar imbauan untuk di rumah aja, kami tetap harus melayani ribuan penumpang. Seringkali, kami kesulitan menghadapi penumpang yang tak jarang lebih galak dari kami. Ketika dicek di kantor kesehatan pelabuhan bandara, kami berharap teman-teman mau mengikuti anjuran untuk tidak keluar dari rumah. Kami takut, tapi kami tak bisa jadi pengecut. Berbagai kalangan bahu-membahu, bergandengan tangan, membuat beragam gerakan untuk membantu mereka-mereka yang terdampak pandemi corona ini. Ada teman-teman saya, ada yang ada di Jogja, ada yang ada di Jakarta, ada Atta Halilintar, ada Edozel, dan ada Mbak Alisa Wahid. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Nana. Selamat malam. Selamat malam, Atta. Saya ingin ke Edozel dulu yang punya gerakan Rantang Hati. Boleh tolong ceritakan ke kami, Rantang Hati itu apa? Jadi Rantang Hati ini, kita mengerti bahwa ternyata efek dari coronavirus atau COVID-19 ini bukan cuma ke kesehatan, tapi juga ke kondisi ekonomi. Jadi banyak banget teman-teman yang penghasilannya berkurang, seperti teman-teman ojek online, teman-teman buruh harian, dan mereka pun tidak punya pilihan untuk di rumah aja. Karena kalau mereka tidak bekerja keluar rumah, mereka tidak akan bisa makan karena nggak dapat nafkah dan nggak bisa kasih makan anak dan istrinya. Karena itu gerakan Rantang Hati kita mengumpulkan dana dan juga nanti akan menyalurkan ke teman-teman yang membutuhkan langsung ke rumah mereka. Jadi kita bekerja sama sama warung makan dan juga warteg-warteg sekitar yang sudah di bawah Kemitraan Wahyu untuk mengantar langsung ke rumahnya supaya mereka bisa punya pilihan di rumah aja tapi tetap bisa kasih makan anak dan istrinya. Seperti itulah kira-kira. Jadi awalnya ini warung yang memang membagikan, cuma karena sekarang ada larangan kumpul-kumpul, karenanya tidak lagi dilakukan di tempat tapi dikirimkan begitu ya? Iya, betul sekali. Karena kalau regulernya kita memang lumayan banyak yang ngumpul dan itu kan berbahaya sekali untuk kondisi seperti ini. Dan sengaja memang yang memasaknya warteg ya, Zel. Jadi dimasaknya di warteg, jadi wartegnya bisa tetap beroperasi, dikirimkannya lewat ojek online, dan kemudian diberikannya ke masyarakat rentan. Jadi satu kali donasi bisa 3 pukul kena ya? Yes, betul sekali. Jadi win-win lah buat semuanya. Karena kita juga dapat curhatan dari teman-teman pengusaha warung makan, teman-teman warteg, ini penghasilan mereka juga berkurang, Mbak Nana, karena ya memang orang lebih berhati-hati dan lebih pilih untuk masak di rumah lah, seperti itu. Oke, ini targetnya di Jabodetabek dulu atau seperti apa? Untuk sementara di Jabodetabek, Mbak Nana, karena kita bisa mengawasi langsung. Kedua, karena memang pusat yang terkena lockdown kan memang di Jabodetabek. Oke, itu cerita Rantang Hati. Saya ingin ke Mbak Alisa Wahid, penggagas komunitas Gus Durian, yang sekarang menggagas inisiasi Saling Jaga. Apa itu Saling Jaga, Mbak Alisa? Semangatnya sebetulnya sama ya dengan Mas Edo tadi. Jadi kita tahu bahwa ajakan untuk di rumah aja itu bukan hal yang mudah untuk teman-teman yang bekerja di kelompok sektor informal gitu. Jadi mereka yang bertahan hidup dengan penghasilan harian itu tentu akan mengalami tantangan. Satu, bisa di rumah saja tanpa kehilangan penghasilan. Kedua, kalaupun mereka keluar, konsumennya juga nggak ada gitu. Jadi sudah pasti mereka membutuhkan bantuan. Nah,
kami ingin mereka memiliki keleluasaan untuk bisa tinggal di rumah, untuk di rumah saja, untuk bisa jaga diri, jaga jarak. Karena itu kita mengajak warga masyarakat yang berkelebihan untuk saling jaga gitu. Jaga diri, jaga jarak, saling jaga. Tapi kalau kami fokusnya adalah pada paket sembako karena kami ingin mensustain atau mendukung keluarga-keluarga ini supaya mereka kemudian dalam 1 bulan ke depan itu mereka tidak harus memikirkan bagaimana mereka harus makan dalam sehari-harinya. Oke, jadi kalau tadi Rantang Hati makanan siap jadi yang dimasak warteg, kalau saling jaga itu sembako yang dikirimkan ke kelompok-kelompok masyarakat yang rentan. Oke. Iya, per keluarga dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan, baik. Targetnya ada berapa ini Mbak yang bisa ditarget oleh gerakan saling jaga ini Mbak? Tahap pertama kami ngeset itu apa bahasanya? Dulu kepala keluarga. Jadi sekitar 8.000 jiwa ya, 8.000 jiwa. Nah, nanti kita lihat setelah ini apakah kita berhasil melalui masa-masa beratnya. Kalau masih suram nanti kita tambah rencananya sampai 400 KK per kota di 15 kota. Halo? Ya, sayangnya terputus. Halo. Ya. 15 kota terbesar. 15 kota terbesar. Dan semakin banyak yang berdonasi berarti targetnya bisa semakin luas. Jadi mari ramai-ramai berdonasi. Dan salah satu program konser musik di rumah aja itu akan masuk ke Rantang Hati dan juga ke Saling Jaga. Jadi mudah-mudahan akan semakin banyak juga yang menyumbang dan 2 program ini bisa semakin besar. Saya ingin ke Atta Halilintar. Atta, cerita dong bagaimana aksi penggalangan dana yang Atta lakukan? Berjalan dengan lancar, sudah sampai juga ke tempat yang membutuhkan dan masih terus langsung ikut langsung. Dan selain aksi ini juga, aku juga punya aksi pribadi itu video sebanyak-banyaknya hasilnya diperuntukkan untuk dikasihkan kepada para pejuang nafas di luar sana yang lebih memerlukan penghasilan itu daripada aku sendiri gitu. Oke, tapi fokus utamanya saat ini lebih ke alat pelindung diri atau variatif juga? Fokus utama dari donasi yang akan dikumpulkan lewat kitabisa.com bersama Atta? Kalau yang di Kitabisa itu lebih ke rumah sakit, para perawat, dan perlindungan untuk para super kita. Ya, sayang sekali terputus, tidak begitu jelas. Saya akan cek bagaimana, apakah ada kendala teknis, atau boleh diulang sekali lagi, Ta? Ya, dana untuk yang penggalangan itu untuk para superhero, para pahlawan kita di rumah sakit, perawat-perawat, dan orang-orang yang membutuhkan di garda terdepan kita berjuang melawan coronavirus. Iya, untuk mereka-mereka di garda terdepan seperti para perawat yang tadi juga berbincang-bincang di Mata Najwa. Terima kasih banyak Atta sudah bergabung di Mata Najwa. Terakhir saya boleh minta Mbak Alisa kalau melihat sebetulnya rasa solidar warga itu teman-teman kita itu luar biasa besar ya Mbak, nominal demi nominal, jumlah kecil ataupun besar itu berdatangan ke berbagai gerakan ini membuat kita berbesar hati ya Mbak? Betul, sebetulnya kita sedang membuktikan bahwa nilai gotong royong yang memang menghidupi bangsa Indonesia itu masih hidup. Sehingga menjalani situasi seperti ini pun kami melihat bahwa warga bangsa itu mereka walaupun mereka juga kesulitan, mereka tetap mau memberi kepada orang lain. Saya melihat di laman kitabisa.com untuk yang bantu ekonomi warga ada yang menyumbang 2.000 Mbak Nana.
ada yang menyumbang 5.000. Padahal kita bisa itu kan bukan seperti menyumbang di toko ya kotak sumbangan ya. Ya. Jadi ada kotaknya terus kita sambil ini orang kalau mau nyumbang lewat kita bisa itu niat banget ada proses yang harus dilakukan. Ya. Dan dia nyumbang Rp5.000 atau Rp10.000 berarti walaupun kemampuannya hanya segitu, tapi tetap ingin memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ya. Dan ternyata dari Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, uang yang terkumpul juga luar biasa. Luar biasa banyak dan insya Allah akan juga bisa membantu lebih banyak orang. Terima kasih banyak teman-teman atas segala gerakan yang dilakukan. Semoga bisa berlipat ganda. Terima kasih Edozel, terima kasih Atta, terima kasih Mbak Alisa. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih Kak Najwa. Mata Najwa masih akan kembali. Setelah ini saya akan berbincang dengan Pak Polisi. Pak Polisi yang sekarang sudah ke jalan-jalan dan membubarkan kerumunan. Mereka-mereka yang masih ngeyel ada di jalanan padahal sebetulnya bisa ada di rumah. Bagaimana polisi akan bersikap terhadap mereka yang ngeyel-ngeyel ini? Setelah pariwara tetap di